Halo semua, assalamualaikum. Balik lagi sama aku. Jadi untuk video kali ini aku bakal share ke kalian soal tips belajar bahasa Jerman versi aku. Kayaknya video ini bakalnya panjang, jadi buat kalian yang ngerasa kepanjangan atau gimana, aku bakal bikin timestamp buat memudahkan kalian. Nah, buat pertama, sebelum aku kasih tahu soal tips-tipsnya, menurut aku itu penting buat kalian sendiri, kalian yang paling tahu soal diri kalian sendiri, jadi kalian yang paling tahu lah soal kalian. Nah, kalian harus tahu sendiri tuh kebutuhan kalian itu apa gitu loh, apa yang kalian butuhkan waktu kalian belajar bahasa. Maksudnya kayak misal nih, contoh kalian tuh tipe orang yang belajarnya seperti apa, kalian tipe orang yang bisa belajar otodidak atau enggak. Aku sebenarnya enggak, jadi aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka atau bisa banget belajar otodidak. Aku lebih suka dijelaskan guru, atau pokoknya ada orang kedua yang ngejelasin ke aku soal sesuatu, jadi nggak dari diri aku sendiri yang belajar kayak gitu. Aku tipe orang yang seperti itu karena aku lebih suka mendengarkan dan melihat gitu, tapi nggak suka yang kayak gitulah, ngerti nggak? Jadi sebenarnya tuh aku bukan tipe yang otodidak, tapi aku bisa gitu loh otodidak gitu. Pada akhirnya aku juga bisa otodidak, jadi menurut aku bisa, nggak mustahil gitu. Makanya ntar di ende atau di akhir video ini aku bakal jelasin soal pengalaman pribadi aku dalam bahasa Jerman gitu, yang dari awal aku nggak otodidak terus akhirnya otodidak kayak gitu, soal kursus bahasa Jerman segala macam bakal aku jelasin di akhir video, di akhir-akhir. Jadi menurut aku penting buat kalian tahu kalian tipe yang seperti apa yang kalian butuhkan. Ya kalau kalian mikirnya kalian butuh kursus, butuh guru, tipe orang yang nggak bisa otodidak, ya berarti kalian harus kursus kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen belajar otodidak, ya juga bisa, dan itu nggak impossible gitu. Misal nih kalian udah kursus bahasa Jerman, tapi kalian ngerasa masih kurang mengerti, atau kurang kayak ngerasa gurunya enak ngejelasin tapi aku masih nggak ngerti, dan aku kayak ngerasa ini banyak banget yang curhat ke aku kayak gitu. Jadi uh, penting buat kalian juga nggak cuma ngandalin kursus buat belajar bahasa Jerman. Namanya belajar bahasa tuh luas gitu loh. Belajar apapun tuh kalau bisa nggak cuma dari satu sumber gitu, jadi dari banyak hal, dan pakai cara dan tips-tips lain kayak gitu. Nah misalnya kalian udah kursus juga, atau mau belajar otodidak, kalian bisa terapin tips dari aku dan aku harap bermanfaat gitu. Yaudah, kita mulai buat ke tips yang pertama. Menurut aku penting buat kalian beli buku bahasa Jerman. Misal kalian mau belajar A1, ya kalian beli buku A1. A1 tuh dibagi jadi dua, A1 sama A1 2. Jadi ya kalian harus beli buku kalau kalian, menurut aku ya harus, kalau kalian emang mau belajar otodidak atau mau belajar les, itu kalau bisa dari buku gitu. Jadi kalian harus beli buku bahasa Jerman. Terus kedua, kalian juga butuh kamus bahasa Jerman. Aku bisa rekomendasikan beberapa kamus. Ntar aku kasih lihat di layar kamus apa aja yang menurut aku bagus. Terus kalau aku pribadi, aku punya kamus kecil yang enak dibawa kemana-mana kalau misalnya mau kursus atau mau bepergian. Kamus kecil ini, dan harganya tuh nggak mahal banget, jadi kayak masih murah di kantong. Jadi penting ya menurut aku kalau kalian belajar bahasa tapi kalian tuh juga punya kamusnya. Terus yang kedua, kalian bikin catatan kalian sendiri, versi kalian. Aku orangnya termasuk suka nyatat sih, jadi menurut aku catatan tuh penting gitu. Kalau dengan kalian nyatat itu kayak sama aja kalian mengulang pelajaran menurut aku ya. Kadang aku tuh malah tipe orang yang suka kalau di kelas kayak nyatatnya cakaran gitu, suka gimana ya, nyatatnya nggak rapi, terus ntar di rumah aku salin lagi. Kalau aku kayak gitu, jadi kayak aku kerja 2 kali emang. Tapi dengan adanya aku nyalin catatan atau ngulang catatan, itu tuh kayak bikin aku ngulang pelajaran lagi gitu loh. Jadi kayak aku ngerapiin catatan aku, tapi aku juga belajar lagi. Jadi aku sukanya kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian terlalu banyak buang waktu, ya kalian cuma catat 1 kali doang waktu di kelas misal, atau cuma sekali doang, nggak kayak aku nyalin 2 kali.
Tapi menurut aku yang pasti itu penting buat kalian punya catatan versi kalian sendiri. Tiap orang itu metode belajarnya beda-beda, dan apa yang kalian masuk di otak sama setiap orang tuh beda-beda. Terus apa ya, ada juga atau banyak yang curhat ke aku kayak ngerasa bodoh banget di bahasa Jerman, kok aku nggak ngerti, teman aku ngerti gini-gini. Kan nggak bisa bandingin kayak gitu, setiap orang itu beda gitu, cara belajarnya, cara nangkapnya tuh beda. Jadi kalian jangan nganggap diri kalian bodoh karena kalian lambat atau nggak secepat orang lain itu dalam hal mengerti sesuatu, enggak gitu. Jadi jangan kayak gitu, jangan anggap kalian bodoh atau nggak bisa cuma karena hal kayak gitu. Dan kalian mungkin juga harus ngeliat dari metode belajar kalian sendiri kayak gitu. Setiap orang punya metode belajar yang beda-beda. Seperti yang aku bilang, kalian harus cari tahu sendiri kalian tipe orang yang belajarnya seperti apa. Pokoknya jangan cepat nyerah deh kalau namanya belajar bahasa. Menurut aku harus rajin-rajin sendiri, harus ada kemauan besar sendiri dari diri sendiri. Terus ya itu seperti aku bilang, bikin catatan kalian sendiri. Nah, aku tuh sampai bikin kamus aku sendiri gitu. Jadi aku tuh bikin 2 versi catatan. Yang satu soal Der Didas. Di sini di buku ini aku tulis semua Der Didas atau kata yang aku tahu di sini. Jadi aku bikin kamus sendiri soal nomen atau kata benda di sini. Terus di buku yang ini contohnya aku tulis semua verb atau aku kasih lihat contoh awal. Jadi lembar pertama tuh kayak gini isinya. Kelihatan nggak? Jadi aku juga tulis preteritumnya, perfectnya, terus contoh katanya gitu. Ini versi aku. Cara aku kayak gitu. Terus der didasnya aku, di belakang buku itu ada lagi. Soal adjektif nih sampai aku tulis. Kelihatan? Nggak lengkap banget sih, tapi minimal. Dan ini nggak rapi banget, tapi ya bisa dibaca nggak? Jadi di situ aku juga tulis adjektif. Nah, kalau di bahasa Jerman tuh adjektif itu ada komparatif sama superlatif kayak gitu. Jadi aku selalu tulis. Kamus ini tuh isinya verb apa aja yang aku tahu, yang aku lagi pelajarin, dan verb yang sering keluar dalam percakapan bahasa Jerman dalam keseharian kayak gitu. Terus kalau aku nemu verb baru, aku masukin lagi di sini di kamus aku. Aku tulis lagi. Aku baru tahu kata ini, aku cari di kamus artinya apa, terus aku masukin di kamus aku sendiri gitu. Jadi kayak ngulang lagi biar nggak lupa. Terus kalau aku baca buku, aku dengerin lagu, aku nggak tahu, aku dapat verb baru dari teman kerja, dari orang lain kayak gitu. Pokoknya semua verb yang aku baru tahu, aku masukin di sini semua biasanya. Ini kamus aku sendiri, aku bikin kamus sendiri. Terus buat yang der didas, sebenarnya aku pribadi bukan salah satu orang yang benar-benar bermasalah sama der didas sih, alhamdulillahnya. Mungkin karena aku juga bikin kamus sendiri kayak yang aku bilang. Jadi aku nulis contoh kayak gini nih. Ini alfabet A. Jadi aku tulis semua nomen atau kata benda, objek kayak gitu, huruf A yang aku tahu. Dan aku tulis juga der didas. Dia tuh der atau di. Terus bentuk pluralnya dia tuh apa? Dia kalau plural tuh apa? Terus kasih contohnya, contoh kata dia singular, terus contoh dia kata pluralnya kayak gitu. Dan pokoknya sampai angka Z, bener-bener aku bikin kamus sendiri. Itu cara aku belajar ya, itu metode aku belajar. Kalau menurut kalian itu membantu, kalian bisa tiru, kalau enggak ya enggak. Tapi yang seperti aku bilang, jadi dengan adanya kamus ini tuh alhamdulillahnya aku hampir selalu ingat atau kebanyak tahu. Aku nggak terlalu punya kesulitan soal der didas, dan biasanya tuh aku banyak tahu lah soal der didas gitu. Biasanya aku jarang melakukan kesalahan soal der didas ya. Bukan berarti I'm perfect, tetap aja ada beberapa kata yang aku nggak tahu, of course. Tapi hampir semua atau banyak yang aku tahu. Dan khusus buat der didas sebenarnya tuh juga ada triknya, untuk beberapa kata atau banyak kata membedakan antara der, di, sama das gitu. Kalau kalian udah belajar atau di kursus, biasanya tuh guru kalian juga bakal ngasih tahu kalau misalnya nih contoh
di itu belakangnya ada ionnya atau ada engnya, terus ada kite yang belakangnya kite itu jatuhnya masuk di, pasti di kayak gitu, tapi tetap aja ada ausname atau pengecualian. Kalau kalian mau, aku bisa bikin video khusus buat Didas, tapi kalau enggak ya udah enggak. Itu salah satu tips dari aku atau ide buat kalian yang lagi mau belajar bahasa Jerman. Terus setelah bikin catatan sendiri segala macam, ya itu, aku juga punya buku, aku lagi nggak ada di sini, di rak, ntar aku lagi malas ngambil. Di situ tuh isinya soal gramatik juga, jadi grammar apa aja yang aku pelajarin di A1, di A2, B1, B2 kayak gitu. Jadi pokoknya isinya cuma gramatik doang, kayak aku bikin sendiri catatan soal gramatiknya Jerman tuh apa aja. Terus tips selanjutnya, kalau kalian capek nyatet, kalian capek ngafalin, kalian capek sumpek lah sama yang belajar. Yang belajar tuh nggak melulu harus nyatet, harus dengerin kayak gitu. Kalian juga bisa dengan apa ya, hal lain yang lebih menarik, misal dengerin lagu dalam bahasa Jerman. Aku sampai apa namanya punya beberapa lagu favorit dalam bahasa Jerman yang aku suka, dan itu menurut aku bisa ngebantu kalian juga buat apa ya, belajar bahasa Jerman. Ntar aku kasih lihat deh di video listnya soal lagu-lagu apa aja yang aku suka dalam bahasa Jerman. Mungkin kalian juga suka tipe-tipe lagu seperti itu. Terus track yang selanjutnya, kalian juga bisa belajar dari film. Ntar aku juga kasih lihat di video film apa aja yang aku maksud. Tapi ya 2 yang aku tahu, yang aku suka film Jerman yang lucu banget, yaitu Fuck You Goethe sama Siebensferge. Itu lucu banget yang Siebensferge itu, dan itu terkenal juga di Jerman. Filmnya benar-benar lucu banget. Terus kalau aku nonton Netflix itu, aku nggak tahu ya Netflix di Indo ada translatannya atau enggak atau gimana. Cuman kalau aku nonton Netflix itu biasanya itu aku audionya selalu bahasa Inggris atau tetap, karena aku nggak suka di dubbing. Dan menurut aku aneh aja suaranya kalau diubah. Tapi kalau untertitelnya atau translatean yang di bawah yang tulisan itu, aku selalu kasih bahasa Jerman. Jadi kayak buat belajar lagi gitu buat aku. Kalau aku sih kayak gitu kalau nonton film ya. Kalau nonton di Netflix biasanya aku kayak gitu. Terus selain belajar dari lagu dan film, kalian juga bisa belajar dari YouTube, kalian juga bisa belajar dari TikTok, Instagram. Zaman sekarang tuh bisa belajar dari manapun gitu, dari internet segala macam. Jadi buat kalian mau otodidak itu menurut aku emang nggak mustahil gitu, tergantung dari kaliannya sendiri, kaliannya seperti apa, tergantung dari kemauan kalian sendiri, bisa atau enggak, atau dari ya pokoknya dari tipe belajarnya kalian sendiri. Yaitu di YouTube, di manapun tuh juga sekarang banyak banget guru-guru bahasa Jerman yang beralih ke situ, dan mereka mungkin lebih bisa menjelaskan, dan mereka juga nggak mungut biaya apapun kayak gitu. Jadi menurut aku why not ya, untuk kalian bisa dicoba kayak gitu, metode yang seperti itu. Terus apa ya, menurut aku penting juga adalah kalian cari partner atau teman native Jerman. Itu menurut aku penting, karena kalian belajar dari internet, kalian belajar kursus kayak gitu tuh, di kursus itu cuma apa ya, istilahnya teorinya kan. Terus kalau kalian belajar dari film, dari lagu, itu tuh lebih kalian mendengarkan kan. Tapi kalau kalian punya native Jerman atau punya teman yang native Jerman, alias orang Jerman asli, kalian juga bisa belajar soal speaking ke mereka gitu. Kalian bisa belajar ngomong gitu. Jadi nggak cuma nulis, mendengarkan, tapi juga bisa belajar ngomong. Itu pentingnya. Terus kalau misalnya kalian chatan sama mereka, kalian juga bisa minta tolong ke mereka buat koreksi setiap kali kalian melakukan kesalahan. Misalnya kalian salah tulis, kalian salah ngomong, segala macam. Biasanya mereka tipe orang yang kritik juga. Jadi ya itu, mereka bisa kasih kalian masukan, sama bisa ngekoreksi kalian gitu kalau misalnya kalian salah grammar atau segala macam. Jadi menurut aku tuh penting juga ya buat kalian cari teman
dan itu sangat 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 membantu. Kalau emang kalian punya teman, kalian bisa cari di mana aja. Zaman sekarang sosial media di mana aja bisa. um, dan yang seperti aku bilang, kalau kalian udah nemu orangnya, ya itu kalian minta tolong dari awal. Kalau misalnya kalian ngomong dalam bahasa Jerman, tolong dikoreksi, jangan selalu mengandalkan bahasa Inggris. Mungkin kalau dalam hal menjelaskan, oke, pakai bahasa Inggris, tapi kalau bisa selalu pakai bahasa Jerman walaupun itu sulit. Coba bahasa Jerman terus. Aku juga pernah dengar untuk nyari native Jerman atau nyari apa ya, orang buat sama-sama belajar, kalian bisa cari di aplikasi Tandem. Aku pribadi sih cuma pernah nyoba sekali aplikasi itu, tapi nggak bener-bener make. Terus kayaknya sih bagus sih, maksudnya nggak yang gimana gitu. Aku nggak tahu banget karena bener-bener cuma sekilas nyoba, dan pada posisinya waktu itu aku udah di Jerman dan nggak bener-bener buat belajar bahasa, tapi lebih ke kepo. Jadi banyak yang bilang sih bagus, jadi bisa kalian coba ya. Itu aja sih tips dari aku soal belajar bahasa Jerman versi aku. Seperti yang aku janjikan, di akhir video aku bakal jelasin atau sharing pengalaman aku dalam belajar bahasa Jerman. Mulai aja ceritanya. Jadi aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang suka otodidak atau bisa otodidak seperti yang aku bilang di awal. Makanya aku memilih buat belajar bahasa Jerman lewat kursus. Buat yang nanya aku kursus di mana, aku kursus di salah satu lembaga di kota aku di Balikpapan. Tapi menurut aku terserah sih kalian mau kursus di mana, selama itu bagus selama ini. Dan di kota aku nggak ada Gute ya, mungkin kalau ada Gute bakalnya aku di Gute, cuman mungkin ya harganya nggak murah kan. Sebenarnya waktu itu aku nggak ada rencana buat au pair, jadi ini cerita dikit lah soal kursus itu. Terus aku ikut programnya mereka, agen, misalnya nih agen buat studi ke Jerman waktu itu kuliah, tapi karena somehow banyak problem gitu, terus akhirnya aku nggak jadi ikut agen ini. Akhirnya aku cuma ikut kursusnya doang. Jadi buat kalian nanyanya soal kursus, menurut aku research sendiri ya di kota kalian kursus bahasa Jerman tuh apa aja, atau yang bagus apa gitu. Terus kalian coba tanya sama orang-orang yang pernah kursus di situ. Ya pokoknya aku kursus di situ sekitar sebulanan kayaknya. Terus ngambil A1, tapi kalau nggak salah A1-nya itu nggak tuntas gitu. Jadi cuma A1 kalau nggak salah, A1 2-nya enggak. Dan itu buat aku ujian, sebenarnya ujian A1 bahasa Jerman tuh aku nggak 100% yakin waktu itu ya buat ikut ujian. Jadi kayak aku tuh cuma tahu grammarnya, mungkin udah semua ya atau hampir semua, tapi beberapa enggak gitu. Dan sebulan itu emang tiap hari kursus atau intensif, tapi ya seperti yang aku bilang, kalau waktu itu setelah kursus aku disuruh ikut ujian lagi, mungkin aku nggak bisa gitu. Jadi aku memutuskan untuk belajar sendiri. Aku juga bisa sharing soal ujian aku buat kalian yang ngerasa kalian bodoh nggak bisa bahasa Jerman. Halo, aku juga. Awal tuh aku juga. Jadi you're not alone gitu. Aku juga tahu rasanya. Aku bahkan sempat nggak lulus sekali loh waktu ikut ujian A1. Bayangin. Jadi aku kursus itu sebulan intensif, tapi nggak selesai ya kan. Terus aku belajar otodidak sendiri buat nguasain A1, terus ikut ujian di Gute, ngambil sertifikat A1. Terus aku tuh ikut ujian di Gute di Bandung, terus nggak lulus. Terus akhirnya aku ikut ujian yang di Gute Jakarta. Aku saranin buat kalian yang dari luar kota yang nggak kursus di Gute, mending langsung ambil yang di Jakarta. Sarankan buat yang langsung di pusat, selain kalian lebih banyak bisa ketemu orang yang dari kota-kota lain atau lebih banyak koneksi, pokoknya lebih baik ambil yang di Jakarta lah, ambil yang pusat, aku saranin. Dan alhamdulillahnya waktu itu nilainya lumayan ya, sekitar 80-an gitu deh. Terus aku belajarnya, kalau kalian yang mau ngejar belajar A1, saran aku tuh lebih belajar ke kisi-kisi. Kalau banyak banget di internet, di Google yang sharing atau nge-share soal kisi-kisinya ujian A1 tuh seperti apa.
terus kalian bisa download dan kalian pelajarin. Bakalnya yang keluar itu aja, pokoknya model soalnya kayak gitu gitu, cuma mungkin beda kasus, beda beda ininya, cuman namanya kayak kalian ujian ya, kalian udah tahu kisi-kisinya seperti apa ya, minimal kalian punya gambaran gitu loh apa aja yang bakal diujiankan kayak gitu, terus kalian pelajarin lah. Terus ya itu verb-verbnya itu juga aku juga pelajarin sendiri kira-kira apa aja yang aku butuhkan buat ujian A1, atau yang sering keluar, verb yang sering bakal muncul kayak gitu, terus grammar-grammarnya, terus apa namanya, pokoknya aku download semua soal-soal kisi-kisi yang aku temukan di internet. Terus waktu aku daftar ujian Gute itu juga ngasih kita contoh-contoh kisi-kisi kan. Gute tuh juga setelah kita daftar buat ujian, mereka kasih kalian email dan di situ juga ada isinya soal kisi-kisi ujian A1. Menurut aku kalian print, kalian download terus kalian print terus kalian pelajarin. Dan itu membantu banget contoh-contoh soalnya kayak gitu. Terus kalau buat apa namanya belajar Huren atau mendengarkan ya itu aku belajar lewat CD yang aku beli di buku bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya kalian beli buku bahasa Jerman tuh biasanya ada CD-nya buat Huren atau buat listening, buat mendengarkan tuh biasanya ada. Terus kalian dengerin lah dari situ. Terus ya seperti yang aku bilang, kalian bisa belajar mendengarkan lewat lagu, lewat film kayak gitu. Terus buat speaking itu di kisi-kisi itu juga dijelaskan kan, ntar kalian aku nggak tahu sih ujiannya sekarang seperti apa, sama atau enggak, tapi kalau dulu aku tuh kayak kalian milih kertas, terus nanti kalian dikasih satu kata, dari satu kata itu kalian harus bikin conversation atau bikin apa namanya percakapan gitu dari kata itu. Kalau nggak salah waktu itu ada dua, jadi satu kata itu verb, satunya itu nomen, atau apa namanya kata benda kayak gitu. Terus kalian harus bikin dari kata itu buat jadikan percakapan. Akhirnya aku ya 50 euro pikir aku lumayan ya buat aku tabung. Terus aku belajar otodidak, terus aku akhirnya belajar selalu ke perpustakaan kayak gitu waktunya aku kursus. Terus waktu aku zaman au pair itu aku punya temen, bukan orang Jerman asli, tapi dia lahir dan besar di Jerman, jadi dia bahasa Jermannya bagus. Dia yang suka ngajarin aku soal bahasa Jerman. Di situ aku banyak banget belajar sama dia. Dan ya itu makanya kalau aku nggak kursus itu biasanya aku suka ketemuan sama dia, belajar latihan ngobrol, latihan ngomong, terus chatan pakai bahasa Jerman selalu deh gitu. Dan dia biasanya suka koreksi dan ngejelasin ke aku. Dan di situ bahasa Jerman aku benar-benar improve banget waktu temenan sama teman aku ini. Dan ya itu makanya aku bilang native Jerman itu benar-benar membantu gitu loh menurut aku. Emang semua banyak orang Jerman nggak susah dideketin, tapi nggak mustahil. Dan rasanya kalau cuma sekedar teman buat tukar bahasa, it's okay ya, nggak gimana gitu. Jadi aku au pair itu aku cuma kursus A2 itu 3 bulan ya, dan itu aku nggak selesai, jadi aku cuma 2 bulanan doang ikut kursus A2 itu. Setelah itu aku berhenti, terus aku kabur-kaburan ke perpustakaan belajar sendiri. Terus habis itu aku FS-shot, di tempat aku FS-shot itu dapat kursus gratis seminggu sekali B1. Terus ya udah aku cuma kursus itu doang. Terus lebihnya ya itu kalau aku punya waktu luang, aku belajar sendiri, aku bikin kamus aku sendiri, aku belajar otodidak sendiri. Bayangin aku yang bukan tipe orang otodidak, aku bisa gitu loh. Kalau aku mau, kalau kamu niat tuh kamu bisa gitu loh buat otodidak, dan itu tetap nge-improve bahasa gitu loh. Aku tetap berkembang walaupun aku belajar sendiri kayak gitu. Terus aku nyoba juga sebelum aku Ausbildung, aku pikir aku butuh sertifikat B1 atau B2 ya. Terus waktu itu aku ada rencana buat ngambil B2 atau B2. Terus aku sempat ikut online kursus gitu, kursus online, dan itu mahal banget. Aku nyesel sih karena aku pikir aku butuh doang, aku tuh
mikirnya waktu itu aku cuma butuh grammarnya doang gitu loh. Ternyata ya itu, aku beli bukunya aja bisa gitu loh. Kenapa aku nggak kepikiran buat beli buku waktu itu? So aku ya udahlah, menyesal sih waktu itu, jujur aku ikut kursus online itu menyesal karena mahal banget. Terus cuma berapa kali pertemuan doang waktu itu, mahal. Terus ujung-ujungnya aku nggak ikut ujian juga BSFI karena ternyata Ausbildung aku tidak membutuhkan itu sertifikat BSFI. Ya udah, buang uang. Padahal waktu itu aku udah daftar buat ujian, tetap aja aku ya nggak datang loh. Ya ampun, ya pokoknya kayak gitulah. Terus waktu kursus online itu pun gurunya baik sih, terus dia juga ngeliat aku kayak, menurut dia aku nggak bodoh-bodoh banget buat belajar bahasa Jerman. Dan ya aku nggak aku nggak bisa bilang aku nggak ada belajar dari dia, tapi menurut aku juga nggak yang gimana gitu belajar yang benar-benar ngebantu aku apa ya buat improve gitu. Yang pokoknya menurut aku untuk harga dan apa yang aku dapat itu nggak sebanding sih sebenarnya. Jadi menurut aku, kalau kalian mau hemat uang, belajar otodidak. Beli bukunya, terus kalian pokoknya kalian terapkan dari yang aku kasih tips-tips itu, insya Allah bisa. Ya kayak gitu sih pengalaman aku belajar bahasa Jerman. Terus ya udah, abis itu aku nggak ada kursus lagi di sini, nggak ada kursus-kursus di VHS lagi, cuma pernah ikut sekali A2, abis itu udah forby, abis itu udah nggak ini lagi. Dan alhamdulillahnya aku sampai sekarang masih survive ya. Aku Ausbildung pun alhamdulillahnya aku nggak pernah apa ya, nggak pernah ngulang atau nggak pernah dapat nilai jelek. Dapat nilai pas-pasan sih iya pernah, tapi alhamdulillah selalu berstandar ya, atau lulus gitu, belum pernah yang ngulang. Padahal orang zamannya sendiri tuh banyak yang ngulang, teman-teman aku sendiri tuh banyak yang nggak lulus ujian atau waktu ulangan di Ausbildung itu. Tapi alhamdulillah aku survive aja, dan alhamdulillah sampai saat ini lulus aja. Jadi menurut aku ya itu nggak impossible lah buat kalian yang mau otodidak atau mau ini. Itu aja soal pengalaman aku belajar bahasa Jerman. Aku harap bisa memotivasi kalian, bisa menginspirasi kalian, dan membantu kalian buat belajar bahasa Jerman. Dan sekali lagi seperti yang aku bilang, jangan berpikir kalau kalian tuh bodoh dalam hal belajar bahasa Jerman. Karena ya itu, nggak bisa, kalian nggak bisa membandingkan diri kalian dengan orang lain. Semua orang punya waktunya sendiri gitu, semua orang punya metode belajarnya sendiri. Dan namanya belajar bahasa itu nggak ada endingnya menurut aku, kapanpun selalu bakalnya selalu belajar gitu loh. Dan aku sendiri pun sampai saat itu juga nggak perfect gitu dalam belajar bahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman pasti aku masih aja suka melakukan kesalahan pastinya, mungkin dalam speaking, dalam pronunciation, dalam grammar, waktu nulis segala macam. Tapi itu normal gitu loh. Yang penting kita cuma apa ya, selalu ada kemauan buat belajar lagi, belajar terus, jangan menyerah kayak gitu. Ya gitu aja sih. Terus oh iya, saran aku kalau dalam bahasa Jerman, aku tuh dulu tipe orang yang perfeksionis, atau sampai sekarang sih sebenarnya, cuman berusaha mengurangi. Dulu tuh aku susah banget yang namanya ngomong atau speaking dalam bahasa Jerman, dan selalu yang namanya insecure, terus kayak nggak pede kalau ngomong bahasa Jerman. Karena apa ya, aku tuh nggak mau ngomong kalau aku tahu aku tuh salah, ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau aku udah tahu aku tuh bakalnya salah, jadinya aku nggak ngomong gitu. Jadi aku kalau dalam ngomong bahasa Jerman tuh bener-bener irit sekali. Jadi kayak pokoknya aku bener-bener pendiam. Aku tuh udah orangnya pendiam, tapi dalam hal bahasa Jerman tuh aku bisa lebih pendiam. Jadi sana aku tuh jangan kayak aku. Jadi ngomong aja, salah ya udah nggak apa-apa, grammarnya salah ya udah nggak apa-apa, gentak aja gitu. Yang penting kalian berusaha ngomong gitu loh. Kalau kalian nggak melakukan kesalahan, kalian nggak bakal belajar kayak gitu. Jadi ya gentak aja. Yang penting kalian berusaha buat orang tuh mengerti apa yang kalian maksud kayak gitu. Pokoknya jangan kayak aku yang nggak mau ngomong. Pokoknya kalau kalian orang yang confident, orang yang bener-bener
ini beruntung banget lah dan terapkan. Dan ya itu, ya udah sih, itu aja sih saran dari aku dan masukan. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Seperti yang aku bilang, kalau ada kritik atau saran kalian bisa tulis di komentar. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka. Um, dan itu bisa memotivasi aku banget. Makasih sekali lagi buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.